Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke, jadi seperti biasa pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi, mamen. Mantap bro. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah produk terbaru dari brand luar negeri. Hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel dari Seahawk dengan seriesnya Century SW. Sebenarnya untuk reel ini sih udah lama saya terima, mamen. Cuman dari Seahawk Indonesia itu baru merilis untuk produknya, makanya hari ini baru saya review. Nah, sebelum kita unboxing seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu untuk reel ini. Di sini untuk speknya dia menggunakan 6 ball bearing, gear ratio 5.2/1, land capacity nanti akan kita cek. Untuk berat di 250 gram dan max dragnya di 10 kilo. Fitur-fitur 5+1 shield ball bearing, lightweight dual carbon concept body dan rotor. Kemudian adaptif loud clicker 4 hydroguard system, D2S direct drive system with rubber knob. Kemudian ada stainless steel main shaft, CNC aluminum spool, ultra smooth oscillating gear, dan langsung aja di sini akan kita lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Seahawk Century SW ini. Kita dapat apa aja? Nah, di sini kita dapat reel stand, mamen. Jarang-jarang ya beri reel Seahawk kita dapat reel stand. Ya, ada reel standnya. Kemudian di sini kita ada dapat reelnya, pastinya lah. Masa beri reel nggak dapat reel ya? Oke, ini dia untuk penampakan reelnya. Tampilannya hitam, merah, keren, mamen. Kemudian di sini ada spare part, ada clicker wire dan juga langsung dudukan clickernya, dan ada washer. Keren, mantap sekali ini. Kemudian di sini ada skematik harusnya ini. Oh, ini manual user ya. Berikut skematik langsung jadi satu dia. Oke, dan sudah kosong di bagian dalamnya. Nah, untuk pembelian reel Seahawk Century SW ini hadir dalam 5 pilihan ukuran mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000 dan juga 6000. Selain daripada size-nya, untuk perbedaan antara ke-6 ukuran ini adalah di bagian knobnya. Untuk size 1000 itu dia menggunakan tipe flat bar, kemudian size 2000, 3000 dia menggunakan tipe T-bar, dan 4000 dan 6000 dia menggunakan round knob seperti ini, mamen, atau power knob. Dan yang di tangan saya ini yang size 4000. Jadi yang akan kita review hari ini adalah di size 4000-nya. Oke, untuk penampilan dari Seahawk Century SW ini terkesan sangat keren banget. Ini garang sekali, mamen. Perpaduan antara warna hitam dan merah itu menurut saya sangat ganteng pol ya. Pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan painting, ini menggunakan kayak motif serat karbon. Finishingnya dia pakai glossy. Pada bagian rotor pun sama. Di sini untuk rotornya ada covernya ini berwarna merah, merahnya merah marun gitu. Untuk bagian spool dia pakai warna hitam, dasarnya hitam matte. Kemudian untuk tulisan-tulisannya ini terkesan keren ya. Jadi kalau dari Seahawk ini tulisan-tulisannya itu emang desainnya itu emang nyentrik-nyentrik semua, kayak tribal gitu. Kemudian juga ada aksen berwarna merah yang bikin dia makin garang. Pada bagian handle, handle-nya CNC, keren juga, kombinasi antara hitam glossy dan juga berwarna merah marun, mamen. Tuh, mantap sekali. Di sini pada bagian body dia menggunakan bahan karbon. Untuk desain reel arm-nya dia pakai desain yang ada bolongan. Kemudian untuk tingkat kekakuan pada bagian reel arm pada saat saya berikan tekanan di sini udah cukup keras, cukup kaku ini, mamen. Ini kalau kita persentasekan udah masuk di 90% ke atas lah. Ini udah maksimal sekali untuk kekakuannya. Kemudian pada bagian rotor juga di sini dia menggunakan bahan karbon. Untuk rotornya ini juga kaku, mamen. Size 6000 udah cukup untuk kakuannya. Tetap ada pergerakan karena di sini dia menggunakan bahan non metal ya. Tetapi menimbang ini bahan non metal, saya bilang sih ini kaku. Kemudian untuk jeda rotor ada di sepersekian mili aja, tipis untuk jeda rotornya, mamen. Dan untuk reel ini dia sudah tidak menggunakan tuas one way atau switch one way di bagian lower body, yang mana dengan ketiadaan switch one way ini akan menambah proteksi reel ini dari air. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah, tidak ada akses untuk air masuk langsung ke dalam bagian one way sistemnya. Kemudian untuk handle pada reel ini dia menggunakan handle berbahan metal tipe two-piece, ada engselnya. Untuk knobnya menggunakan tipe round knob, ini bahannya aluminium CNC. Kemudian untuk knob di sini tidak bisa saya buka ya.
karena ini tuh udah lengket sekali men. Tapi yang pasti sih untuk knopnya ini kayaknya belum ada ball bearing di bagian dalamnya, dan harusnya juga ini non removable, belum bisa dibongkar pasang. Harusnya dia menggunakan sistem klem kayaknya ya. Saya nggak bisa buktikan sih karena saya nggak bisa buka juga di bagian knopnya ini. Dan untuk sistem pemasangan handle di sini dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk lockingnya belum quick lock. Jadi pada saat dia udah padat dia bisa diputar, putar. Tapi saran saya buat teman-teman jangan terlalu berlebihan untuk mutarnya men. Kalau udah padat gini ya, tambahin set. Udah, jangan diputar-putar lagi karena bisa berakibat kerusakan pada bagian dratnya. Untuk tingkat kepresisian drive gear ini padat sekali men. Ini masih ada space-nya tuh segini. Kelihatan nggak? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini masih normal sih, belum terlalu besar untuk space-nya. Kemudian untuk handle padat, untuk rotor padat juga, dan kemudian untuk stop and go enak banget, nggak ada jeda men, pas banget ini. Untuk handle dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian dalam pembelian rail ini kita juga mendapatkan satu buah rail stand. Nah ini dia, untuk rail stand-nya ini cuman ada satu kendala yang saya temukan pada rail stand-nya ini. Setiap kali saya pasang, ini dia kayaknya ganjel men. Ini langsung jadi berat nih handle-nya nih. Jadi setiap kali saya pasang di bagian ini, di bagian as tengahnya nih, tuh kelihatan nggak tuh? Ini ada lecet di bagian tengah sini. Ini agak lecet. Jadi untuk asnya ini dia ketekan sama drive gear-nya men di sini. Jadi dia nggak pas ukurannya ya. Mungkin ini salah ukurannya di bagian rail stand-nya ini. Mungkin ini rail stand untuk size 2000 atau 3000 kemasuk di size 4000. Mungkin, saya nggak tahu sih. Dan mungkin buat teman-teman yang ada beli untuk rail ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Apakah benar kondisinya seperti ini atau memang mungkin punya saya ini yang salah untuk rail stand-nya. Dan kemudian kita lanjutkan lagi. Pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan bahan metal tentunya. Untuk spoolnya menggunakan tipe regular spool. Untuk size spool lebarnya di 17,32 mili dengan kedalaman di sekitar 8,8 sampai 8,7 mm. Di bagian bibir spool ini sudah diberikan lapisan anodize yang akan membuat surface dari permukaan spoolnya ini menjadi lebih halus hingga nanti akan membuat friction atau pergesekan pada bagian sini itu akan berkurang, terutama pada saat mainline melesat keluar melalui spool. Dan untuk efek yang kita dapatkan adalah tingkat lemparan long cast itu akan menjadi lebih jauh men. Pada bagian tutup spool di sini dia udah menggunakan desain yang cukup ceper tapi belum ceper tapi tidak tinggi. Dan untuk sudutnya ini dia udah menukik ke dalam. Jadi dengan desain spool seperti ini, dia akan menjaga agar tutup spoolnya ini tidak mengenai twisting effect pada mainline pada saat kita lakukan lemparan umpan. Nah di sini untuk tutup spoolnya pun dia sudah ada indikator ya, maksimal, minimal, dan TDS. TDS ini adalah turnamen drag system yang mana harusnya kalau TDS dia menggunakan bahan felt. Dan di sini untuk indikatornya maksimal, kalau kita putar ke arah sini berarti dia ngunci, kalau kita putar kali ini berarti dia ngelos atau ngebuka tutup spoolnya. Ya seperti biasa lah itu. Cuman kalau buat pemula kayaknya ini sangat penting sekali karena banyak ya kejadian kita mau ngunci drag malah kita ngendorin, apalagi pada saat lagi ini ya, lagi adrenalin tinggi. Saya pun kadang seperti itu men. Kemudian pada bagian spool dia ada supportnya. Ini supportnya menggunakan satu buah ball bearing. Lalu untuk bagian drag system di sini TDS. Nah dia menggunakan bahan felt. Kalau menggunakan bahan karbon itu biasanya dia CDS ya, carbon drag system kalau dari ini. Dari apa namanya, dari Seahawk ini. Nah di sini dia ada 6 layer untuk drag systemnya ini. Ada 3 buah drag washer berbahan felt dan ada 3 buah key washer dan dishwasher ini udah berbahan stainless steel men. Untuk max drag pada rail ini di size 4000 itu ada di 10 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag system untuk setelan rendah enak, lembut ini men. Untuk setelan agak tinggi di sini ada sedikit lonjakan ya. Dari transisi drag diam ke drag bekerja itu dia ada sedikit lonjakan. Nah, jadi ada kesetnya dikit tapi nggak masalah, masih oke-oke aja ini. Dan kemudian pada bagian bell wire untuk rail ini dia menggunakan bahan metal. Ini untuk bell wire-nya menggunakan tipe two piece. Untuk bell arm menggunakan bahan karbon dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal juga. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini.
sangat lebar sekali. Ini tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi pada saat kita lagi lempar umpan momen. Tuh, lebar sekali ini. Oke, sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Seahawk Century SW ini. Untuk key ratio, nah ini udah gede banget nih, 5.2/1. Langsung akan kita cek. Kita mulai dari sudut sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget, key ratio-nya di 5.2/1. Retrieve terasa ringan, crankfeel-nya smooth, feel guard-nya pun ada, tipis-tipis. Putaran kosong, udah balance, udah cakep sekali. Pada bagian spring guide di sini dia menggunakan bahan metal dan untuk pairnya dia pakai pair dengan tipe pair keong. Kemudian untuk kinerja bel otomatis untuk rilis terasa standar, nggak terlalu sensitif dan juga nggak terlalu kaku. Untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa standar juga sih, nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga di sini, masih normal-normal aja. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,12 mili masuk 323 meter, 0,15 mili masuk 258 meter, dan 0,20 mili masuk 207 meter. Dan di sini saya berhasil memasukkan 80 meter aja, PE berdiameter 0,50 mili atau setara dengan PE 8 ke dalam reel Seahawk Century SW size 4000 ini. Di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi. Untuk drag clicker dia menggunakan tipe advance. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat di sini. Kemudian untuk housing clicker dia pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag clickernya, saya putar spool dengan tension drag kosong untuk feel pergesekan antara clicker wire ke housing clicker terasa cukup lembut ya, tidak kasar momen. Ini enak sekali dan suara clicker yang dihasilkan di sini sangat garing dan nyaring banget. Echo-nya tinggi ini momen tuh. Ada nging pada bagian ujungnya. Kita dengarkan dulu untuk suara drag clicker dari Seahawk Century SW ini. Tingkat suara drag clicker Seahawk Century SW ada di 95,4 desibel. Pada bagian land roller di sini dia terpasang presisi, space-nya tipis sekali. Kemudian untuk land roller pun terasa cukup sensitif di sini. Untuk land roller di sini dia terbuat dari bahan stainless steel dan untuk land rollernya ini dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing support. Nah ini untuk ball bearingnya, dan untuk ball bearingnya ini dia memiliki size di 3,5 x 8 x 2,5. Kemudian untuk reel ini juga sudah disematkan dengan sistem pertahanan air atau shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal seperti misalnya pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di sini juga ada karet sealnya. Kemudian di bagian rotornya pun di sini dia didesain dengan bentukan yang full seperti ini momen. Jadi dengan bentukan full kayak gini pun akan membuat salah satu pertahanan air ya. Jadi kalau ada cipratan air itu dia tidak langsung masuk ke bagian one way kita momen. Dia tertahan oleh body rotornya ini. Nah kemudian di bagian sambungan handle dan untuk AC cap-nya, untuk karet seal-nya itu ada di bagian dalam bodinya momen. Jadi dia lengket ke bagian ball bearingnya. Untuk berat reel Seahawk Century SW size 4000 ada di 260 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan bongkar dan kita akan cek untuk internal parts dari reel ini momen. Apakah dia udah pantas menyandang label SW pada namanya ini ya. Oke. Nah di sini untuk bagian support pada bagian spool ini dia pakai size berapa nih? Di size 3,5 kali 7 kali 2 ya. Untuk sambungan main shaft di sini pemasangannya udah sangat baik sekali. Ini main shaftnya ini masuk udah panjang sekali, udah dipegang sama si oscillating slidernya ini bagus ya, udah ngefix kayak gini men. Kemudian untuk bagian main shaftnya di sini dia menggunakan bahan stainless steel udah ini, bongsor. Untuk kekuatannya udah pasti maksimal karena dia pakai stainless steel. Kemudian di bagian one way system ini terdiri dari beberapa spare part nih. Ada babysitter, kemudian ada ball bearing. Nah ini ball bearingnya belum stainless steel men. Soalnya setahu saya untuk ball bearing dengan tipe yang seperti ini,
dia diklem kayak gini, nggak bisa dibongkar. Ini bukan stainless steel kayaknya ya. Tapi ini sih udah kinclong sih. Seandainya pun stainless steel, kayaknya dia menggunakan low grade stainless steel standar aja gitu. Kemudian di sini ada one way clutch juga, dan juga di sini ada one way. One way-nya udah pakai sama satu arah. Ada 6 roller bearing di bagian dalam, dan juga ada pinion gear. Untuk pinion gearnya sih dia menggunakan bahan brass seperti biasa. Kemudian pada bagian drive gear dia menggunakan bahan zinc. Untuk drive gearnya asnya pakai bahan stainless steel. Kemudian untuk bagian idle gearnya ini juga kayaknya bahan zinc ini. Ya, ini bahan zinc. Jadi untuk bagian idle gear sama main gear jadi satu, lalu dikunci atau dicor dengan as stainless steel pada bagian tengahnya. Dan di sini untuk size itu ada di panjang asnya di 28,36 mili. Kemudian untuk diameter sebelah kanan di 695, sebelah kiri 796, lebar main gear 27,37, tebal giginya di 2 mili. Kemudian untuk diameter idle di 10,86 mm. Lalu pada bagian oscillating slider menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slider mendapat support satu buah slider guide pada bagian atas. Kemudian ini untuk oscillating slidernya. Untuk oscillating gear dia udah dikunci dengan satu buah skrup. Jadi dengan adanya skrup pada oscillating gear akan membuat oscillating gearnya ini akan selalu berputar pada tempatnya. Jadi dia ngefix terus, presisi terus. Lalu untuk oscillating gear pakai bahan zinc, size-nya ada di 21,28 untuk diameternya, tebalnya di sekitar 2,16 mili. Lalu untuk drive gear dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Nah, ini dia baru stainless steel ball bearing. Ini untuk yang sebelah kanannya ini dia udah jelas menggunakan stainless steel ball bearing, tapi yang untuk sebelah kirinya ini saya ragu juga nih. Aduh, ini ball bearingnya beda-beda semua men soalnya tuh. Lihat aja. Beda banget kan? Tapi dia udah mengkilat sih. Cuman mengkilatnya itu rada sedikit butek dan bentukannya juga agak sedikit unik ya ball bearingnya ini ya. Anggap aja ini udah ball bearing stainless steel, tetapi grade-nya masih grade rendah sih. Dan kemudian akan saya ukur untuk ball bearingnya ini. Untuk yang sebelah kanan size-nya di 6,5, 11 kali 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan di 7,5, 14, 4. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spesifikasi itu ada di 6 ball bearing, yang berarti 5 plus 1 ball bearing. Yang pertama ada pada bagian support spool, lalu pada bagian line roller, pada bagian one way system ada 1 juga, kiri dan kanan drive gear ada 2 ya, 5. Kemudian plus satunya ada pada bagian ini. One way system udah bener banget di 5 plus 1. Lalu untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, di sini untuk reel ini kayaknya udah minim sih. Ini udah stainless steel, stainless steel. Nah, ini di bagian as knobnya ini masih bereaksi keras menggunakan bahan metal. Skrup semua aman, washer semua aman. Terbilang sih untuk reel ini, nah ini washer pada bagian drive gear ini bereaksi keras terhadap magnet 5 men. Terbilang sih untuk reel ini sudah cukup minim untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet. Dan untuk reel ini kalau kalian mau ajak ke kelas autotor itu udah bisa dibilang udah mumpuni ya. Dan untuk label SW-nya itu ya bisa dibilang udah masuk SW konsep di sini, karena yang pertama dia udah menggunakan bahan bodi dan rotor karbon. Di bagian spare partnya pun udah banyak bahan stainless steel. Kemudian di bagian ball bearingnya sih masih mix. Kalau saya lihat sini masih mix ya. Ada yang menggunakan stainless steel dan juga ada yang menggunakan ball bearing standar sih. Tapi di sini pada bagian one way-nya ini karakternya ini ball bearing non stainless steel, tetapi untuk fisiknya ini kayak ball bearing stainless steel. Saya juga bingung juga sih mau nyebutin ini stainless steel atau enggak. Anggap aja lah stainless steel semua ya. Nah, jadi untuk reel ini kalau kalian mau ajak ke laut berarti udah oke sekali. Yang penting itu perawatan tetap harus dijaga, men. Dan buat teman-teman semua mungkin yang bertanya akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas turnamen, kolaman, casting, kemudian main mandas, dasaran, kemudian bottom fishing, rock fishing, pasiran, banyak sih yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk PE, kalian bisa gunakan PE ini size 4000, PE 1, 2, 3, 4, itu disesuaikan aja. Kemudian untuk joran PE 12, 13,
24 sih kayaknya udah kegedean ya, tapi bisa lah masuk-masuk aja. Kemudian untuk spot saltwater freshwater dengan perawatan yang memadai, dengan perawatan yang baik, tergantung juga dari kondisi kalian di lapangan untuk tingkat maintenance-nya itu sedetail apa, dan juga tergantung dari cara pakainya. Pola pakai kita ini kalau seandainya kita menggunakan sebuah produk itu dengan benar, dengan teknik yang benar, saya rasa untuk produk-produknya pasti akan awet, mamen. Dan untuk harga, Seahawk Century SW ini dibanderol di range harga di sekitar 400-an ribu. Buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.